Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridho Setiawan. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul khutbah. Khutbah menurut pengertian itu dibagi menjadi dua. Khutbah secara bahasa artinya berpidato, sedangkan secara istilah khutbah adalah menyampaikan pesan atau nasihat keagamaan secara lisan di hadapan orang banyak. Di dalam dakwah Islam, khutbah adalah salah satu metode atau cara berdakwah yang disebut dakwah bilisan. Ada banyak metode dakwah lainnya seperti metode propaganda, uswatun hasanah, taklif, atau penyentuhan, tahniah, ucapan turut bersuka cita, silaturahmi, iada, dan tazkiyah. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk tujuan khutbah, tujuan khutbah sebenarnya kembali kepada tujuan dakwah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Masyarakat yang berakhlakul karimah dan menegakkan syariat Islam di dalam segenap aspek kehidupan. Nah, selanjutnya itu ada rukun dan syarat khutbah. Untuk rukun khutbah itu ada membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca puji-pujian pada Allah. Uh, Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumat, beliau memuji Allah. Suara lantang dan semangatnya berkobar-kobar, bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando kepada bala tentaranya. Beliau antara aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari. Kemudian beliau melanjutkan bersabda, Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diadakan dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian beliau bersabda, aku lebih utama bagi setiap muslim daripada dirinya sendiri. Karena itu, siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah milik keluarganya. Sedangkan siapa yang mati dengan meninggalkan hutang atau keluarga yang terlantar, maka hal itu adalah tanggung jawabku. Selanjutnya, membaca sholawat. Sholawat kepada Rasulullah adalah ada berbagai macam bentuk. Ada yang panjang dan ada pula yang pendek. Sholawat dalam khutbah Jumat dapat berupa lafaz yang sederhana maupun lafaz yang lengkap, seperti mencantumkan ucapan salam kepada keluarga maupun sahabat Nabi. Ucapan sholawat ini juga harus jelas tertuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup hanya dengan diganti atau domir. Uh, Selanjutnya, menjelaskan sepenggal ayat dari Al-Quran. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa karena khutbah Jumat itu pengganti dari 2 rakaat sholat yang ditinggalkan, maka membaca Al-Quran dalam khutbah hukumnya wajib. Selanjutnya, memberikan wasiat atau nasihat atau wasiat yang menjadi rukun intinya sekedar menyampaikan pesan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejenisnya, atau setidaknya untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah, misalnya seperti lafaz berikut: taatilah Allah dan jauhilah maksiat. Dan kelima, doa dan permohonan ampun. Doa atau permohonan ampun untuk umat Islam dijadikan rukun yang harus disampaikan dalam khutbah Jumat menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Minimal sekedar membaca lafaz, Ya Allah ampunilah orang-orang muslim dan muslimah. Dan selanjutnya untuk syarat-syarat khutbah, khatib berdiri pada 2 khutbah dipisahkan dengan duduk. Uh, Berdasarkan hadis dari Bukhari nomor 928, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 2 khutbah dan duduk di antara keduanya. Yang kedua, pelaksanaan khutbah. Khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Khutbah Jumat ini terdiri dari 2 khutbah dengan di antara duduk sebentar di antara kedua khutbah tersebut. Yang ketiga, suci tempat, pakaian, dan badan dari najis dan hadas serta menutup aurat. Yang keempat, tertib. Untuk selanjutnya, metode khutbah itu ada secara etimologi.
Metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang berarti cara atau jalan. Jadi metode khutbah ada jalan atau cara untuk mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Dan metode khutbah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu lantang dengan suara yang keras. Dalam aspek kejelasan, khotib disunahkan mengeraskan suara atau bersuara lantang saat khutbah agar jelas terdengar oleh jamaah. Aspek ini meliputi kejelasan tujuan, suara bahasa, tata urutan bicara, maupun pemberian contoh-contoh dan dalil-dalil Al-Quran atau As-Sunnah Nabi SAW, serta rakyu para ulama. Demikian pula hubungan antara masalah yang satu dengan yang lain, mendefinisikan istilah dan sebagainya. Yang sangat penting penceramah dalam eksplanasi hendaknya mengurangi kata-kata atau kebiasaan yang mengganggu perhatian. Nah, selanjutnya itu ada metode yang kedua, ringkas dan atau tidak lama. Para khotib disunahkan memendekkan khotbahnya atau tidak berlama-lama, berpanjang-panjang, apalagi bertele-tele yang menyebabkan bahasa berupa tema, materi, atau khutbah melebar ke mana-mana alias tidak fokus. Selanjutnya itu ada macam-macam khutbah. Sini ada khutbah sholat Jumat. Untuk syarat dari khutbah sholat Jumat ini, khatib berdiri pada dua khutbah dan di antara kedua khutbah dipisahkan dengan duduk. Khutbah dilaksanakan sebelum Jumat. Salat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur, yaitu saat tergelincirnya matahari sampai dengan bayang-bayang sama dengan benda pada hari Jumat. Menurut jumhur golongan besar. Sahabat dan tabi'in adalah pada waktu sholat zuhur. Suci tempat dan pakaian dari najis serta suci badan dari hadas dan menutup aurat. Ketika hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku, memakai pakaian yang terbaik, dan memakai wangi-wangian. Selanjutnya itu ada khutbah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Khutbah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah khutbah yang dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Hukumnya as-sunnah. Untuk waktu pelaksanaan khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar pernah melakukan sholat 2 hari raya sebelum berkhutbah. Selanjutnya tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 bulan Syawal dan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat Hari Raya itu sendiri hukumnya adalah as-sunnah, karena Rasulullah tetap melaksanakan sholat Hari Raya selama beliau masih hidup. Adapun tempat pelaksanaan diutamakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah di tanah lapang, karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat Id di masjid kecuali satu kali, yaitu ketika hari hujan. Hal ini berdasarkan as-sunnah yang berasal dari Abu Hurairah. Selanjutnya bilangan khutbah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mengenai bilangan khutbah setelah sholat Id, tidak ada satu sunnah pun yang menerangkan. Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat bahwa jumlah khutbah sholat Id hanya satu kali. Demikian pula halnya dengan memulai khutbah sholat Id dengan membaca takbir. Tidak ada satu as-sunnah pun yang mengatakan bahwa Rasul memulai khutbah sholat Id dengan membaca takbir. Selanjutnya itu khutbah ketika wukuf dari Arafah. Itu hukum wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah adalah salah satu rukun ibadah haji yang mengharuskan jamaah haji hadir dan berada di sekitar Arafah. Hukumnya wajib bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Bahkan sebagian ulama mengatakan wukuf di Arafah adalah rukun utama ibadah haji. Waktu wukuf dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah. Saat tergelincirnya matahari sampai terbitnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf wajib dilakukan oleh semua jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Untuk teknis pelaksanaan khutbah wukuf pada masa Rasul,
masih hidup, khutbah wukuf hanya disampaikan oleh Rasulullah. Tapi seiring perkembangan zaman karena jumlah kaum muslim yang menunaikan ibadah haji sudah begitu banyak, maka khutbah wukuf dilaksanakan per kafilah di tenda masing-masing. Waktu wukuf disunahkan dilaksanakan sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari dan menghadap kiblat. Hal ini dijelaskan dalam As-Sunnah sebagai berikut. Uh, dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah wukuf di Arafah lalu bersabda, "Ini adalah tempat wukuf dan semua Arafah adalah tempat wukuf." Lalu beliau bertolak ketika matahari terbenam. Selanjutnya itu isi khutbah wukuf di Arafah. Khutbah ketika wukuf di Arafah berisikan pesan-pesan takwa dan tentang ibadah haji. Manasik haji menunaikan haji secara ikhlas yaitu karena didorong oleh keimanan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu uh, khutbah sholat gerhana. Untuk ini khutbah sholat gerhana, hukum sholat gerhana sendiri suatu ketika Rasul mengatakan gerhana matahari dan gerhana bulan adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan karena matinya seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Hal ini disampaikan oleh Rasul ketika putranya dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Dan pada waktu itu terjadi gerhana bulan sehingga orang berkata-kata, gerhana matahari terjadi karena Ibrahim meninggal dunia. Ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, kita disunahkan untuk menegakkan sholat gerhana. Jumhur ulama mengatakan sholat gerhana hukumnya sunat muakkad, berdasarkan as-sunnah Nabi. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan dari beberapa kekuasaan Allah. Keduanya tidak akan mengalami gerhana karena kematian orang, atau kehidupan karena ada bayi yang lahir. Bila kamu melihat keduanya, maka berdoalah kepada Allah, sholatlah sehingga gerhana menghilang. Hukum khutbah sholat gerhana. Setelah melaksanakan sholat gerhana disyariatkan khutbah. Hukumnya adalah sunat. Selanjutnya adalah khutbah sholat istisqa. Untuk pengertian dari sholat istisqa sendiri secara harfiah, istisqa artinya minta hujan. Sedangkan menurut istilah, suatu ibadah tertentu yang berwujudan doa atau sholat untuk meminta kepada Allah diturunkan hujan pada masa terjadinya kemarau panjang dan musim kering panjang. Untuk hukum khutbahnya itu dalam kitab Subulus Salam dinyatakan bahwa berdasarkan berbagai as-sunnah terdapat 6 cara. Selanjutnya untuk ini sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.